محمد كسب أنور في اسم البجري وشيخ شعراني عليه وسلم عليه وسلم الجليل وشيخ محمد سرور عبد الضامن وشيخنا محمد زين بن عبد الغني وشيخ الأكيد عبد الشكر وصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم والأخيدان عنه المنتسبين إليهم ثم إلى الوالدين ولمشايخنا ولمعلمين ولجميع المسلمين والمسلمات أن الله يتغشاهم من رحمه المغفرة ويعين علينا من بركاتهم وأسرارهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم ويحملنا بحمايته في الدين والدنيا والآخرة على من نوى بسلفنا الصالحون بسر النبي وآل النبي بسر سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli warzuqnil fahmal qawi wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Kemudian yang berikutnya kaifiyatul wudu, cara berwudu. Jadi ini tentang pembahasan masalah tata cara berwudu. Jadi setelah kita melakukan istinja, maka selanjutnya adalah berwudu. Baterainya lah. Waqala al-Imam al-Ghazali, berkata Imam al-Ghazali, idza faragha min al-istinja ishtaghil bil wudu. Apabila telah selesai daripada melakukan istinja, maka berbimbanglah dengan berwudu. Jadi bila sudah tuntung bebersih qada hajat, nah maka kita disuruh ketika itu melakukan wudu. Falam yura Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qattu kharijan minal ghaid illa tawadda'a wa yabtadi'u bisiwak. Maka tidak pernah dilihat Rasulullah itu selamanya ketika beliau keluar daripada tempat qada hajat kecuali beliau melakukan wudu dan memulai dengan bersiwak. Jadi Rasulullah itu kebiasaan sidin apabila sudah selesai daripada qada hajat itu selalu sidin itu melakukan wudu. Beliau selalu berwudu. Ini kebiasaan yang kada pernah ditinggalkan Nabi lah. Jadi sidin itu bila sudah tuntung babasuh bakami, tuntung sudah bahera, nah langsung sidin itu melakukan wudu setelah itu. Jadi dalam keadaan selalu bersih, jadi tidak menanggung daripada hadas. Wa yabtadi'u bisiwak, dan Nabi memulai berwudu itu dengan bersiwak. Nah jadi Nabi pun beliau bila hendak berwudu itu selalu diawali dengan bersiwak. Nah ini perlu dibiasakan lah kita ini. Bila hendak dapat melakukan yang kayak Nabi ini, tuntung istinja, tuntung dari datang di WC, maka langsung kita itu berwudu. Jadi kebiasaan ini perlu kita biasakan. Sesuatu yang dikerjakan Rasulullah ini perlu kita biasakan. Karena Imam Haddad mengatakan
al-adat idza rasakhat kebiasaan itu bila sudah melekat kuat, bila sudah sering kita kerjakan, maka dia akan menghapus daripada sesuatu yang sudah dilaluinya. Maksudnya itu nang dahulunya kada pernah bila keluar WC ada pernah berwudu. Kebiasaan kita nih bila hendak berwudu selalu hendak sembahyang. Nah, tapi bila dibiasakan itu kata Imam Haddad, bila orang terbiasa bila selesai qadha hajat berwudu, bila selesai qadha hajat berwudu, nah maka ini karena kebiasaan itu akan menjadi kuat jasadnya. Dan wudu ini banyak fadilatnya. Selama kita itu tidak batal daripada wudu, maka selama itu kita dicatat, ditulis orang yang selalu berzikir. Nah, ini patut aja lawan kita gawian kita nang oler berzikir inilah, oler bebacaan. Kita ini bebacaan tuh bila tuntung sembahyang ataupun tak dapat tasbih hanya kita berzikir. Tapi bila kita nang hari-hari di jalan, jauh-jauh kita sambil di jalan tuh berzikir di jalan. Nah, tapi ada amalan dalam Islam itu nang walaupun kita kada bebacaan, beranai berdiam aja, tapi pahala zikir tersebut selalu jalan. Nah, amalan tersebut adalah selalu mendawamkan melakukan yang namanya wudu. Jadi jangan batal wudu. Nah, bila batal kena wudu, membata kantut ataupun limbah datang di WC misalnya, berwudu setelah itu. Dan berwudu itu kada lawas juga, ya kalau lah paling setengah menit untung berwudu. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah bersabda, inna afwahakum turuqul Qur'an atayyibuha bisiwak. Sesungguhnya kata Nabi, mulut-mulut kalian itu adalah jalan-jalan Al-Qur'an. Maka sucikanlah dia mulut itu dengan bersiwak. Nah, ini anjuran Nabi bagi kita itu bila hendak berwudu itu mulailah dengan bersiwak. Karena Nabi Muhammad mulut kita ini adalah jalan-jalan daripada tempat keluarnya Al-Quran. Nah, maka sucikanlah kata Nabi mulut kita ini dengan bersiwak. Karena muntong kita ini kita gunakan untuk membaca Quran, untuk berzikir, untuk membaca salawat. Nah, maka kita bersihkan mulut tadi daripada kotoran-kotoran. Fayambaghi ayyanwiya 'inda siwak tathiru fammihi liqiraatil Qur'an wa dzikrillahi ta'ala fi shalah. Maka seyogianya sepantasnya bahwa dia berniat dengan ketika bersiwak itu adalah membersihkan mulutnya untuk membaca Al-Qur'an dan berzikir kepada Allah di dalam sembahyang. Nah, ini pulang kemudian bersiwak itu perlu niat. Ada sing asal gawi-gawi aja bersiwak tanpa niat itu kada ada pahala. Jadi supaya gawian sunnah Nabi tadi kita dapat pahalanya, maka ketika bersiwak itu berniat apa? Berniat membersihkan mulut untuk persiapan membaca Quran ataupun berzikir kepada Allah dalam sembahyang. Ya, sekurang-kurangnya niatnya itu adalah melaksanakan sunnah Nabi. Nabi beliau melakukan siwak, maka kita pun dalam bersiwak itu mengikut sunnah Nabi. Nah, ini maka kita berniat dengan bersiwak tadi berniat, maka dapat pahalanya kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah bersabda, salatun ala asari siwakin afdalu min 75 salatan bighairi siwak. Kata Nabi, sembahyang setelah bersiwak, sembahyang atas bekas siwak itu lebih afdal daripada 75 kali sembahyang tanpa siwak. Bekas siwak ini maksudnya tuntung bersiwak. Nah, setelah itu baru kita melakukan sembahyang. Nah, maka Nabi sembahyang yang diawali dengan bersiwak ini lebih besar pahalanya daripada sembahyang 75 kali dengan sembahyang tanpa siwak. Arti afdal itu artinya lebih banyak pahalanya. Artinya bukan pas 75 tapi melebihi daripada itu. Kita sembahyang soranganan misalnya lah, sembahyang soranganan, sembahyang isya soranganan.
sebanyak 75 kali kita buliki, dibanding kita sembahyang apa? Sembahyang besiwak lah. Sembahyang tanpa siwak 75 kali dengan sembahyang besiwak sekali, itu masih lebih besar pahala apa? Pahala yang sembahyang yang diawali besiwak tadi. Bahkan lebih daripada 75. Dan itu pun dikatakan dalam kitab Hawasil Madaniyah itu adalah sembahyang nang soranganan. Sembahyang nang besiwak, sembahyang nang soranganan besiwak itu lebih besar daripada 75 rakaat tanpa siwak. Apabila orang itu sembahyangnya berjamaah pulang, diawali bersiwak, kemudian sembahyangnya berjamaah, nah maka dikalikan pulang dapat dikaliakan pulang 27. Jadi 75 dikali 27 pahala berjamaah. Dan kemudian bila ia sembahyangnya di Masjidil Haram, yang mana sembahyang di Masjidil Haram itu lebih afdal daripada 100.000 rakaat di luar Masjidil Haram, itu dikaliakan pulang 75 pahala siwak, 27 pahalanya berjamaah, dikaliakan pulang pahala 100.000 rakaat sembahyang pahala di Masjidil Haram. Nah ini maka pahalanya berlipat-lipat ganda. Jadi bila orang sembahyang di Masjidil Haram itu adalah sembahyangnya bersiwak pulang, sembahyangnya berjamaah. Nah ini pahalanya ini kada kalau dihitung banyak benar. Jadi gawiannya mudah aja lah, nyaman aja gawiannya bersiwak ini, cuman pahalanya besar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Kata Nabi, jikalau seandainya tidak memberatkan kepada umatku, niscaya aku suruh mereka itu dengan bersiwak setiap kali hendak sembahyang. Jika seandainya jangan Nabi bersiwak ini kadang mengalihi kesan umatku, maka aku suruh mereka itu setiap anak sembahyang bersiwak, anak sembahyang bersiwak. Tapi karena sebagian umat Nabi Muhammad ini ada yang merasa berat dengan dengan sunnahnya siwak tadi, maka itu hanya sebatas sunnah aja adalah. Jika seandainya Nabi itu umpama menyuruh setiap kali sembahyang jangan Nabi bersiwak dulu hanya sembahyang. Karena masuk waktu sembahyang pulang bersiwak sebelum sembahyang. Nah ini Nabi khawatir kalau kena siwak ini jadi hukum wajib. Jadi hukum wajib. Nabi Muhammad itu sidin penyayang lawan umat lah. Ya seandainya sidin menyuruh terus bersiwak, itu pasti kena suatu saat turun ayat Al-Quran tentang kewajiban bersiwak. Nah tapi jangan Nabi Muhammad seandainya kada memberatkan aja, nah seandainya kada memberatakan bersiwak ini setiap kali hendak sembahyang pasti kusuruh aja Nabi. Dan sembahyang tarawih itu pun Nabi Muhammad dalam riwayat itu cuma 2 kali aja turun ke masjid sidin sembahyang tarawih. Sembahyang malam pertama tarawih, banyak jamaah sahabat Rasulullah yang mengumpati tarawih. Kemudian di malam kedua pulang, sahabat yang tadinya malam pertama berkisah lawan sahabat-sahabat yang kada umpat di malam pertama. Malam kedua tambah banyak jamaahnya, sahabat yang datang untuk mengikuti berjamaah salat tarawih. Nah kemudian di malam ketiga, sahabat yang tadi malam kedua itu berkisah pulang sahabat-sahabat yang lain yang kada umpat sembahyang tarawih. Akhirnya di malam ketiga itu masjid itu penuh, ada memuat masjid Rasulullah itu karena banyaknya sahabat yang hendak sembahyang tarawih bersama Nabi di malam suci Ramadan. Nah tapi malam ketiga itu dikatakan Nabi Muhammad tidak keluar ke masjid, ada mengimami sembahyang tarawih. Lalu sahabat masing-masingnya sembahyang tarawih masing-masing. Kemudian setelah itu, setelah siang harinya ditakuni sahabat. Ujar sahabat, wahai Rasulullah, kenapa pian malam tadi kada turun ke masjid sembahyang tarawih berjamaah? Ujar Nabi, apa khasyitu an tufrada alaikum. Aku khawatir jangan Nabi tarawih ini kalau diwajibkan bagi kalian. Kalau kena jangan Nabi bila aku turun pulang malam ketiga, turun malam keempat, kalau kena turun ayat Al-Quran tentang kewajiban tarawih. Nah bila sembahyang tarawih ini diwajibkan tentunya memberatakan gasan umat beliau. Nah begitu pula masalah siwak ini jangan Nabi seandainya kada memberatakan adalah usuruh jangan Nabi.
Wa kana alaihi salam yastaku fil lailati miraran. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau bersiwak pada setiap malam itu beberapa kali. Jadi Nabi ini senang beliau bersiwak ya. Jadi setiap malam itu sampai beberapa kali sidin bersiwak. Bila bangun guring siwak, bila bangun guring bersiwak, hendak guring pun beliau bersiwak. Padahal gigi Nabi Muhammad itu kan putihnya luar biasa ya. Kita sudah binarigat mentong ya kalau kuler pulang bersiwak. Ini Rasulullah beliau senang beliau itu bersiwak. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu an lam yazal sallallahu alaihi wasallam annahu qala lam yazal sallallahu alaihi wasallam ya'muruna bisiwak hatta dhananna annahu sayanzilu alaihi fihi syai'un. Kata Ibnu Abbas, senantiasa Rasulullah itu selalu menyuruh kami bersiwak sehingga kami para sahabat ini mengira, kata Ibnu Abbas, akan turun ayat tentang siwak. Maksud turun di sini tentang kewajiban bersiwak. Sampai-sampai Nabi Muhammad ini jadi sahabat rancak menyuruh kami itu bersiwak. Sampai-sampai kami mengira bahwasanya pacangan akan turun karena ayat Al-Quran tentang kewajiban bersiwak. Nah, sama halnya Rasulullah itu kan wasiat beliau tentang jiran lah lawan mang dihiga rumah. Dan Nabi napa jiran lah dijaga, jiran dipikirkan mang dihiga rumah. Jadi Nabi itu sampai-sampai bila bapandir lawan sahabat hampir-hampir kada pernah ketinggalan tentang wasiat berbaik kelakuan lawan jiran dihiga rumah. Dan Nabi jiran jangan disakiti, jiran jangan diganggu, jiran jangan terganggu nang dihiga rumah. Lalu kata sahabat sampai-sampai kami mengira saking rancaknya Nabi ini berwasiat tentang baik kepada jiran ini, kami mengira jiran ini pacangan dapat harta warisan kan. Dikira kami jadi sahabat karena rancaknya Rasulullah ini menyuruh baik lawan jiran, mungkin karena ada hukum agama kita ini yang mewajibkan jiran itu dapat harta warisan. Tapi ternyata tidaklah, jiran itu kada mendapat warisan kecuali jirannya berkeluarga aja. Wa qala alaihi salam, dan bersabda Nabi alaihi salam, alaikum bisiwak fa innahu matharatun lil fam wa mardatun lirabb. Kata Nabi, lazimilah oleh kalian dengan bersiwak karena bahwasanya siwak itu adalah mensucikan bagi mulut, wa mardatun lirabb, dan meridhakan bagi Tuhan. Jadi Nabi siwak itu membuat mulut kita menjadi bersih dan Allah pun ridha terhadap kita. Wa qala Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, dan berkata Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Jadi kalau Sayyidina Ali ini kita disuruh mendoakannya itu dengan ucapan karramallahu wajhah. Artinya apa? Mudah-mudahan Allah memuliakan akan wajahnya Sayyidina Ali. Karena Sayyidina Ali ini sahabat yang seumur hidupnya tuh kada pernah menggunakan wajahnya untuk menyembah berhala. Makanya doa kita mudah-mudahan wajah Sayyidina Ali itu dimuliakan Allah. Nah, kalau sahabat-sahabat yang lain tuh seperti Sayyidina Umar itu pernah menyembah berhala, pernah menggunakan wajah-wajah mereka itu untuk menyembah berhala. Tapi Sayyidina Ali ini sahabat yang muda, beliau seumur hidupnya kada pernah menggunakan wajahnya untuk menyembah berhala. Lalu ujungnya itu adalah biasanya karramallahu wajhah. Nah, apa jar Sayyidina Ali, as-siwak yazidu fil hifdzi wa yadhhabul balgham. Bermula siwak itu kata Ali menambah pada kuat hafalan dan menghilangkan akan lendir. Balgham ini kita nang di bagian tenggorokan kita lah, atau di bagian mulut kita nang banyak lendir-lendir, itu akan hilang dengan siwak. Karena bila sudah hilang balgam itu karena akan menambah kuat hafalan. Balgam itu karena lendir nang masuk ke bagian sampai ke otak telahnya, itu nang membuat kita ini lambat hafal. Di kitab Ta'lim Muta'allim itu orang di zaman bahari itu
Di antara yang mereka lakukan untuk menguatkan hafalan itu setiap pagi itu makan roti kering. Tapi roti kering ini dimakan tanpa banyu, dikunyah-kunyah langsung ditaguk bulat. Nah, supaya di bagian tenggorokan sini yang ada lendir-lendir itu habis lendirnya. Nah, karena lendir itu membuat otak kita ini lambat berpikiran, lambat mencerna. Nah, bila lendir-lendir tadi cepat hilang, maka kena hafalan itu lebih kuat masuk hafalan. Nah, kayak imam kita nih kan hafal Quran nih lah, tahu sih kayak apa caranya supaya kuat hafalan itu. Nah, di antaranya salah satunya bersiwak, itu adalah amalan yang dilazimi untuk menguatkan hafalan. Wa kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaruhuna wasiwaku ala adhanihim. Adalah sahabat-sahabat Nabi itu mereka bersore-sore hari walhal siwak itu berada di telinga-telinga mereka. Jadi mereka itu kebiasaan sahabat itu bila bersiwak itu bila datang sore hari itu siwak itu pasti sudah berandakan di telinga sini. Namun kita di telinga itu rokok biasanya kalau namun kata juga rokok deh, di rokok di anak di sini. Namun sahabat Nabi Muhammad itu mereka mengandak siwak itu di telinga sini, nah bandakan di sini. Nah, anak kayak ini nih siwak kan, di anak nang kayak ini nang kayak orang mandak rokok nang kayak itu setiap sore hari sahabat itu kada pernah melepas yang namanya siwak tadi bandak di mana di telinga mereka. Itu sunnah lah, termasuk sunnah Nabi Muhammad yaitu meletakkan siwak itu di telinga. Nah, cuman kita kada terbiasa, nah kayak itu biasanya siwak ini pasti bandak di kantong. Namun kita nak di telinga karena ada nang merawat tuh. Ada jauh ke jalan, ada nang merawat, apa tuh jarak di telinga. Ngalancak tuh rokok bandak di telinga ya kan. Wasiwaku ala adhanihim, dan siwak itu mereka letakkan di telinga-telinga mereka. Wa kaifiyatuhu, dan bermula cara bersiwak ayyastaka bi khasbil araqi aw ghairihi min qadbanil asjar mimma yakhshinu wa yazilul qalha. Bahwa bersiwak itu menggunakan kayu erak atau kayu arak lah, ataupun kayu-kayu yang lain daripada tangkai-tangkai pohon, daripada tangkai yang kasat nih. Jadi terserah aja bila hendak bersiwak itu bila kayu erak kadada, nah maka boleh diganti dengan pohon yang lain ataupun kayu-kayu yang lain. Tapi usahakan kayunya itu nang kasat lah. Wa yazilul qalha, dan dapat menghilangkan akan kotoran di gigi lah. Kemudian wayastaku aradan wa tulan, dan sunnah juga bersiwak itu melebar dan memanjang, melebar meninggi inilah. Jadi digosok melebar ke kanan, melebar ke kiri, kemudian pulang menggosoknya itu ke atas ke bawah kayak itu. Tulan itu artinya memanjang ke atas. Jadi melebar kemudian memanjang. Wa ini tasara fa aradan, dan jika dia hendak meringkas maka dia bersiwak itu dengan melebar itu langsung digosok ke kanan ke kiri, kanan kiri, nah kayak itu tah. Bila hendak nang boleh langsung bergosok atas bawah tah, nah maka nang paling ringkas itu langsung tarik kanan tarik kiri pulang kayak itulah sampai 3 kali. Jadi boleh dengan 2 cara, bisa melebar memanjang, ataupun bila hendak mengambil yang ringkasnya aja ambil melebar aja. Wa yustahabbu siwak inda kulli shalah, dan disunnahkan bersiwak itu setiap kali hendak sembahyang, wa inda kulli wudu, dan setiap kali hendak berwudu. Jadi bukan hanya setiap hendak sembahyang aja, tapi ketika hendak berwudu pun kita disunnahkan bersiwak. Wa illam yusalli aqibaihi, dan sekalipun setelah berwudu tadi kita tidak sembahyang. Maksudnya sekalipun wudunya kita ini wudu hendak pesan bacaan aja, tetap kita disunahkan sebelum berwudu itu adalah bersiwak. Wa inda taghayyurin nukhati bin naumi, dan disunahkan lagi bersiwak itu ketika berubah
berubah warna gigi lah, berubah bau mulut, bin naumi dengan sebab tidur, autu lil azmi atau lama berdiam, au akli ma takrahu raihatuhu ataupun setelah memakan makanan yang dibenci akan baunya. Nah, disunahkan kita imbah makan imbah bangun guring sunnah bersiwak, ataupun lawas berdiam. Kita tuh bila lawas berdiam kada ada bepandir napa-napa montong tuh berbau biasanya, atau disunahkan bersiwak. Ataupun disunahkan itu setelah memakan sesuatu yang dibenci baunya, imbah makan jaring misalnya. Nah itu sunnah kita bersiwak. Kenapa? Baunya itu banyak yang terganggu dengan bau jaring gitu. Atau mbah makan bawang habang kah, bawang putih mentah-mentah kah misalnya. Nah ini mengganggu baunya, itu disunahkan bersiwak. Atau imbah tuntung barokok kah, atau sunnah bersiwak. Nah kemudian di kitab Sabilal Muhtadin itu disebutkan ada sebanyak 70 fadilat bersiwak. Kita tahunya tadi siwak itu menambah kuat hafalan, menghilangkan balgam, membuat Allah ridha, menyucikan mulut, membersihkan mulut. Nah, ternyata di kitab Sabilal Muhtadin ini ada sejumlah 70, bahkan lebih daripada itu. Nah, di antaranya faidah daripada bersiwak yaitu adalah membetulkan tulang belakang. Jadi mungkin ada kaitannya kan, mungkin gigi ini model sarafnya kan ke tulang belakang, ada paham jolen lah. Nah jadi bila orang ketujuh bersiwak itu aja tulang belakang ini menjadi kuat. Mungkin sarafnya atau mana kaitannya tuh sampai ke tulang belakang adalah jadi menguatkan tulang belakang atau membetulkan tulang belakang, dan kemudian menghindarkan dari penyakit rematik dan kekurangan kalsium. Nah ini juga termasuk faidah siwak lah. Jadi siwak ini sama aja nang bersikat gigi kayak pakai odol tuh ya, juga siwak juga adanya. Kemudian dan melambatkan tuha. Nah ini nang tuha ini supaya lambat tuha ya kalau, nah, supaya awet muda kan jangan tuh ya kalau. Nah ranjaki bersikat gigi aja. Ini sudah tuha, polar bersikat gigi belum bagiannya. Jadi supaya melambatkan tuha itu ranjaki bersiwak. Karena bila gigi pina kuat aja, pada itu orang anum aja kalau. Makanya kan ada istilah pasang gigi palsu aja terlihat muda kembali ya kalau. Nah, atau pas saja menggigi pina kuat itu kan terlihat pina tanum sedikit lah. Melambatkan tuha. Nah kemudian dan menggandakan akan pahala. Nah ya tadi sembahyang bersiwak tadi sama dengan 70, ada yang mengatakan 75. Kemudian juga menambah kecerdasan. Jadi bila ketujuh bersiwak ini menambah cerdas, dan kemudian memperbaiki perangai, dan kemudian memudahkan keluarnya roh tatkala sakaratul maut. Nah ini makanya sunnah biasanya bila orang hendak meninggal itu disiwaki lah, digosok giginya supaya keluar roh itu lebih mudah. Rasulullah pun gitu, kalau hendak meninggal itu saja disiwaki oleh Siti Aisyah. Nah waktu itu waktu anak meninggal itu Nabi Muhammad melihat di tangan Abdurrahman yang sanak oleh Siti Aisyah. Dilihat oleh Nabi Muhammad di tangan Abdurrahman itu ada siwak, lihat Nabi. Lalu kata Siti Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, pian hendak bersiwakkah? Pian nih mulai tadi melihat ke tangan Abdurrahman, pian hendak bersiwakkah? Ujar Nabi Muhammad, unggut nilai itu hendak bersiwak. Nah kemudian ketika disiwakkan ke gigi Rasulullah, kesakitan Nabi Muhammad karena siwaknya itu belum dilumatakan ujungnya. Ya sunnah kan dihancurkan kayak ini nih, supaya nyaman digosokkan ke gigi nih. Akhirnya digigitakan oleh Siti Aisyah ujung siwak tadi. Nah, digosokkan Siti Aisyah ke mulut Rasulullah. Jadi setelah itu gosokkan Siti Aisyah ke mulut Nabi Muhammad. Lalu kata Siti Aisyah setelah Nabi meninggal itu, ketika Nabi Muhammad hendak meninggal, kata Siti Aisyah, Nabi bersandar di pahaku, dan kemudian air liurku bercampur dengan air liur Rasulullah.
Nah, karena siwak yang digunakan beliau itu adalah siwak yang bekas digigitakan oleh siapa? Siti Aisyah ketika itu. Nah, itu juga mempermudah keluarnya roh. Nah, bila kadada kena kayu siwak kurang garing anak meninggal itu pakai sapu tangan kah besok kakak giginya nih supaya roh itu nyaman keluar. Nah, kemudian dan mengingatkan akan syahadat ketika hampir mati. Jadi bila orang disiwaki itu akan diingatkan karena dirinya itu anak meninggal itu untuk bersyahadat. Jadi selain dimudahkan keluarnya roh, juga dimudahkan untuk mengucap syahadat. Karena siwak ini kan di antara di antara kayu ataupun gawian yang tidak disenangi oleh syaitan, oleh iblis. Makanya di antara cara orang pengarangnya biasanya meruqyah adalah yaitu orang meruqyah itu macam-macam biasanya yang digunakan, bisa digunakan kayu nang baduri-duri itu kayak adalah itu termasuk yang tidak disenangi oleh iblis. Nah, termasuk juga kayu erak ini termasuk ditakutani oleh iblis. Jadi bilanya disiwakakan kayak gini ini, maka iblis itu berjauhnya kada mau berparak lawan orang anak meninggal tadi. Nah, bilanya berjauh iblis itu mudah mengucap syahadat. Jadi orang anak meninggal itu selain disiwaki itu dibacakan surah Ar-Ra'du, dibacakan Ar-Ra'du, dibacakan surah Yasin. Itu dikatakan Ar-Ra'du itu kan apabila orang itu memang garing membawa kematian, maka dipercepat juga meninggalnya, dimudahkan meninggalnya. Tapi bila memang garingnya itu garing yang membawa kesembuhan, nah maka Allah mudahkan untuk sembuh. Allah percepat kesembuhannya. Dan kemudian faidah bersiwak lagi adalah menambah daya ingat dan kemudian mempertajam mata. Nah, mata menjadi tajam dengan banyak bersiwak. Dan kemudian membuat takut musuh takutan, giginya pindah kuat ya kalau nah ini takutan musuh. Nah, semalam ada kalau jerulun yang boleh kita itu bersamir warna hitam itu membuat musuh gentar. Nah, salah satunya juga yang dibolehkan memakai gigi palsu itu adalah untuk menakutani musuh. Ya, kalau gigi yang rompong-rompong tuh pas lagi misalkan gigi palsu rapat gigi ini berataan hujan musuh nih anum berataan musuh orang Islam nih. Nah, itu membuat musuh takutan. Tapi pun giginya pindah rompong-rompong jangan musuh ini bukan toha berataan ini musuh ini. Itu mulah musuh takutan lah. Kemudian melambatkan huban. Nah, jadi bila bersiwak itu lambat timbul huban. Tapi sudah timbul berdahulu itu kada kawajok. Ini misalnya belum berhuban nih misalnya itu melambat tumbuhnya huban. Sudah terlanjur tumbuh itu kada kawai dah. Kemudian menyebabkan kaya dan keluasan dan kemudahan. Nah, ini juga termasuk pintu rezeki. Inilah orang bersiwak ini menyebabkan kaya dan menghilangkan sakit kepala. Nah, ini juga obat sakit kepala bersiwak. Dan sebelum bersiwak tuh nukar obat dulu ya kalau minum obat dulu anjir bersiwak. Kenapa aja kada ampe-ampe aja. Obatnya diminum dulu ampe gini. Dan kemudian melunakkan akan urat kepala yang tegang. Jadi urat-urat kepala yang tegang yang sakit-sakit itu insya Allah menjadi kendur atau belamahnya nih dengan bersiwak tadi. Karena gigi ini mungkin ada kan mungkin sarap-sarapnya kalau ke kepala nih. Jadi bila bersiwak itu mau menghilangkan sakit kepala. Nih kita mau empati di kitab Sabilal nih kitab Datuk Kalampayan. Enggak ada percaya kita salahkan Datuk Kalampayan aja. Belum bacakan aja. Dan kemudian menyucikan akan hati, membuat hati menjadi suci. Kemudian menghilangkan atau sebab bagi keluarnya dahak atau lendir darilah. Jadi bila kata bersiwak itu balgam atau lendir itu dahak itu cepat keluar. Kemudian menyenangkan akan malaikat. Nah, malaikat senang kepada orang-orang yang bersiwak. Dan kemudian malaikat bersalaman dengannya karena cahaya wajahnya.
Malaikat ini ketujuh beparaknya lawan orang nang bersiwak karena wajahnya itu bercahaya. Kemudian malaikat mengantarnya ketika dia keluar menuju masjid. Jadi sebelum kita ke masjid itu umpama nih bersiwak, berwudu, berdahulu. Nah ini kita bila keluar rumah menuju masjid, diantaranya, digiringnya oleh malaikat sampai ke masjid. Kemudian ulang malaikat itu meletakkan mulutnya pada mulut orang yang bersiwak, sehingga apabila dia membaca satu ayat Al-Quran, maka jatuhlah ayat-ayat itu ke dalam mulutnya malaikat. Jadi malaikat ketujuh berparak kepada mulut orang yang bersiwak. Kemudian mendatangkan berkah majelis. Jadi bila majelis itu dipenuhi dengan orang-orang yang senang bersiwak, maka majelisnya itu adalah menjadi berkah. Kemudian menciptakan keharmonisan rumah tangga. Nah jadi senang ya kalau lah pasangan kita menjadi senang bila ketujuh bersiwak. Jadi bersikat-sikat gigi dulu sebelum berkumpul bini ini ya kalau lah. Ini hanya memakan jaring langsung berkumpul aja. Jaring tapi harapannya baunya ya kalau pokoknya sudah makan jaring ini hati-hati. Jadi dalam jamban tuh kalau pina meladum jamban hanya meninggalkan bekas sebenarnya jaring ini ya Allah, apalagi berkantut dalam kelambu gitu bagiannya kata itu dong sanaknya ya Allah. Nah, kemudian menciptakan keharmonisan dan menghilangkan penyakit pada gigi dan gusi, dan kemudian menambah kesuburan kandungan. Nah, jadi bagi perempuan yang ketujuh bersiwak ini subur kandungan. Kemudian menguatkan ketahanan atau imunitas tubuh dan menghilangkan malas dalam beribadah. Kemudian menghilangkan kantuk dan tidur. Kemudian mendatangkan ilham dari malaikat. Dan kemudian memudahkan untuk membaca tadabbur Al-Quran, memikirkan Al-Quran, dan kemudian membersihkan akan warna kulit dan menambah akan percaya diri dan membuat senang keluarga. Kemudian diberikan catatan amalnya itu nanti dengan tangan kanan. Nah, ini semuanya faidah siwak lah. Kemudian menghilangkan akan penyakit kusta. Kusta itu penyakit yang terpotong-potong lah. Kemudian didatangi oleh malakal maut ketika hendak mencabut nyawanya dengan rupa yang indah sebagaimana ketika ia hendak mencabut nyawa para nabi-nabi. Jadi bila orang garing itu disiwaki, bila hendak sakratul maut itu disiwaki giginya. Nah itu karena malakal maut itu datang dengan rupa nang tampan, nang indah sebagaimana rupa mendatangi para nabi-nabi. Kemudian lagi meluruskan akan tulang sulbi dan kemudian membuat marah syaitan. Nah, jadi syaitan, iblis itu muar dengan orang yang bersiwak. Makanya bila syaitannya berjauh kena mudah mengucapkan syahadat ketika anak meninggal. Kemudian dan terutama lagi adalah dia mengikut sunnah Nabi dan kemudian menyegarkan napas dan membersihkan suara dan memudahkan berbicara bagi anak-anak dan orang dewasa. Kemudian memperlancar air kencing. Nah, ini termasuk juga adalah memperlancar supaya kami lancar berkamih nih. Nah, ini anjaki bersiwak. Kemudian mencegah penyakit kulit dan menghilangkan candu rokok dan berbagai kebiasaan buruk lainnya. Nah, termasuk kebiasaan menghisap jari oleh anak-anak. Jadi bagi yang perokok itu diantara jalan menghilangkan candu rokok tadi dengan bersiwak. Kemudian memintakan ampun untuknya oleh malaikat yang memikul aras. Nah, malaikat yang memikul aras itu bila orang bersiwak di bumi ininya mengumpat memintakan ampun. Ampuni si fulan nyanyinya nang bersiwak lah. Nah, jadi ada yang memintakan ampun kesan kita ini bila kita bersiwak. Kemudian lagi dibukakan baginya pintu rahmat Allah dan dikatakan kepadanya inilah orang yang mengikuti para nabi-nabi. Kemudian ditulis lagi baginya pahala orang yang bersiwak di hari itu setiap hari.
kemudian memintakan ampun untuknya oleh para nabi dan rasul, dan ditutup daripadanya itu pintu-pintu neraka. Nah, bahkan pintu neraka pun ditutup oleh Allah bagi orang yang bersiwak. Kemudian tidak keluar daripada dunia kecuali dalam keadaan suci dan disucikan. Kemudian yang ke-64, tidak keluar daripada dunia kecuali ia terlebih dahulu diminumi sekali minum daripada air telaga Kausarnya Rasulullah. Nah, jadi bila orang senang bersiwak di dunia, nah maka nanti kena akan meminum daripada air telaga Kausar Rasulullah. Kemudian lagi yang ke-65 adalah diluaskan akan kuburnya. Nah, kuburnya akan luas kena bagi orang yang bersiwak. Dan kemudian bumi berbicara dengannya, ujar bumi, aku senang dengan kesegaran bau mulutnya selama kamu berada di atas punggungku. Dan sekarang aku ingin menyenangkanmu dan meluaskanmu selama kamu berada di dalam perutku dengan sesuatu yang tidak sampai padanya cita-citamu. Kemudian luas kuburnya seluas mata memandang. Ke-68, Allah cegah daripadanya segala penyakit dan Allah ganti dengan segala kesehatan sampai dia tua. Dan ke-69, ia diberi pakaian apabila para nabi diberi pakaian, dia dimuliakan apabila para nabi dimuliakan, dan dia dimasukkan ke dalam surga beserta para nabi-nabi tanpa hisab. Dan yang ke-70, faidah bersiwak adalah dikabulkan doa-doanya dan ditunaikan segala hajat-hajatnya. Nah, ini banyak faidah orang mengamalkan akan bersiwak. Mudah-mudahan kalau mengamalkan kita berataan lah. Jadi siwak ini bagus benar, anak sembahyang bersiwak kita. Anak muda tadi kan pakai kayu erak ya, kalau nyaman dibawa kemana-mana. Jadi anak bersiwak, gosok dulu gigi kita nih supaya dapat pahala-pahala yang besar tadi. Dan banyak aja sudah orang berjual kayu erak tuh lah. Yang sunnah itu kan yang paling afdal itu kayu erak. Nah, bila ada kayu erak itu boleh diganti dengan kayu yang lain tadi, yang kasat-kasat lah. Nah, kemudian yang berikutnya, summa indal paragi minasiwak yajlisu lil wudu mustaqbilal qiblah. Dan setelah dia selesai daripada bersiwak, dia duduk untuk berwudu dalam keadaan menghadap akan kiblat. Nah, sunnah kita setelah bersiwak tadi, duduk kita itu menghadap kiblat untuk melakukan wudu. Bila ada tempatnya itu memang disediakan menghadap kiblat lah. Bila memang tempat wudunya itu ada menghadap kiblat, ya seadanya ya sudah. Tapi bila ada, cari tempat wudu itu menghadap kiblat. Kemudian wayaqulu, dan dia membaca ketika itu bismillahirrahmanirrahim. Membaca ketika menghadap kiblat itu membaca bismillah. Nah, ini sunnah sebelum berwudu. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la wudu'a liman lam yusammillaha ta'ala. Tidak ada wudu yang sempurna, kata Nabi, bagi orang yang tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini dalilnya kita disunnahkan membaca bismillah sebelum berwudu. Imam kita Syafi'i mengatakan membaca bismillah ini sunnah. Nah, adapun karena diantaranya madhab Imam Ahmad bin Hambal, itu beliau mengatakan membaca bismillah ini hukumnya wajib. Karena Nabi mengatakan la wudu'a di sini, kata beliau la sahha tidak sah wudunya. Nah, adapun Imam kita Syafi'i mengatakan makna la wudu'a di situ la yatimmul wudu, tidak sempurna wudunya. Artinya masih dikatakan sah tapi kada sempurna apabila tidak membaca bismillah. Ai la wudu'a wudu'un kamil, la wudu'un kamilun. Maksud la wudu'a di sini adalah tidak sempurna wudunya. Wa yaqulu, dan kemudian dia membaca lagi enda dzalik, setelah itu a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada gangguan-gangguan syaitan,
dan aku berlindung kepadamu wahai Tuhanku bahwasanya mereka itu hadir. Jadi sunnah urutan sunnah bersiwak tadi, berwudu tadi apa? Pertama bersiwak. Nah, setelah bersiwak kemudian membaca bismillah. Nah, di kitab Sabilal itu dikatakan membaca a'udzubillah adalah membaca a'udzubillah kemudian membaca bismillah. Nah, bacaan a'udzubillahnya adalah Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun. Nah, minta perlindungan kepada Allah daripada hadirnya syaitan. Nah, itu syaitan yang mengganggu orang bersuci itu kan di kitab apa Marakil Ubudiyah itu ngaran syaitannya itu walhan ngarannya. Syaitan yang khusus mengganggu orang-orang yang bersuci, mengganggu orang istinja, mengganggu orang qadha hajat, mengganggu orang berwudu. Itu nama syaitannya syaitan walhan. Jadi jangan mengarani anak walhan ya nak. Bang sama itu kah bima sama Allah walhan jangannya. Nah kemudian summa yaghsilu yadayhi salasan, setelah membaca ta'awuz tadi, baca a'udzubillah, dia membasuh dua tangannya, membasuh dua telapak tangan salasan 3 kali. Qabla ayyudkhilahumal ina, sebelum dia memasukkan dua tangannya itu ke dalam wadah. Wa yaqulu, dia membaca ketika membasuh tangan tadi, Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu keberuntungan dan keberkahan, dan aku berlindung kepadamu daripada kesialan dan kebinasaan. Itu bacaan ketika membasuh dua telapak tangan sebelum berwudu. Summa yanwi raf'al hadas aw istibahata shalah. Kemudian setelah itu dia berniat berwudu untuk mengangkatkan hadas atau berniat mengharuskan bagi sembahyang. Nah, ini kita boleh berwudu itu memulai berniat itu mulai kita tuh membasuh tangan tadi. Itu sudah disunahkan kita membaca niat ketika itu. Nah, tapi karena bila kita berniatnya itu mulai membasuh telapak tangan, itu jangan hilang niat tadi sampai membasuh muha. Karena batas kita wajib mengucapkan niat itu adalah ketika membasuh muha. Nah, tapi bila kita hendak berdahulu, waktu membasuh tangan sudah berniat kita misalnya berwudu, maka boleh aja. Dan faidahnya berdahulu itu karena semua sunnah-sunnah yang kita lakukan setelah berniat itu dapat pahala berataan. Berkumur-kumur dapat pahala, memasukkan banyu ke hidung dapat pahala, membasuh tangan dapat pahala apabila kita memulai membaca niat itu di awal kita hendak berwudu. Nah, tapi bila kita berniat berwudu itu mulai membasuh muha aja, nah maka karena sunnah-sunnah sebelumnya itu bila kita kada berniat sunnah kayak dapat pahala. Nah, kayak apa tadi? Kayak bersiwak, membasuh telapak tangan, kumur-kumur, masukkan banyu ke dalam hidung. Nah, itu bila kada kita niat akan menggawi sunnah Nabi, nah maka itu tidak bernilai pahala di sisi Allah. Jadi maksud mengekalkan niat sampai membasuh muha itu kita yang penting terlintas di hati kita nih saat ini sedang berwudu. Jangan sampai hilang niat berwudu tadi sampai membasuh muha. Nah, bila kita hilang niat tadi sebelum sampai membasuh muha, maka wudu kita kada sah. Karena yang wajib mengucapkan niat itu adalah pada saat membasuh wajah. Wa yastadimun niyah ila ghaslil wajhi fa inna siyaha indal wajhi lam yujizhu. Dan dia mengekalkan akan niat wudu tadi sampai membasuh wajah, maka jika dia lupa akan itu niat ketika membasuh wajah lam yujizhu, maka tidak sah akan wudunya. Nah, kemudian summa yakhudhu insyaallah Allahu subhanahu. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah diberikan paham oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan mengamalkannya, mudah Allah mengampuni semua dosa kita, dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita. Diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan mudah dengan berkat kita berkumpul di tempat ini, mudah terkumpul berataan dalam surganya Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah kita berataan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman husnul khatimah masuk surga bighairi hisab. Ala hadhihi niyat wal hadratin nabi al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم وبنشره وفي جميع طاعات اللهم استر عيوبنا وعيوب معلم عنا ولا تظهر بركة علومهم أن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم